Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA bersama Ustadz Noval. Sebelum kita memulai pelajaran IPA hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini insya Allah melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan indikator hari ini kita akan mempelajari dua hal. Mengetahui jenis pembuahan atau fertilisasi pada hewan dan mengetahui jenis-jenis cara perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang membedakan perkembangbiakan generatif pada hewan dan tumbuhan terletak pada proses pembuahannya. Pembuahan pada hewan saat sel jantan dan sel betina mengalami penyatuan, maka yang dihasilkan adalah zigot. Saat zigot sudah berkembang, maka zigot akan berkembang menjadi embrio atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama janin. Berbeda dengan tumbuhan yang zigotnya berkembang menjadi lembaga atau biji. Jenis pembuahan atau fertilisasi. Sekali lagi saya ingatkan di sini pembuahan adalah proses penyatuan antara sel jantan dan sel betina. Jenis pembuahan dapat kita bedakan menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya pembuahan. Ada pembuahan eksternal dan ada pembuahan internal. Pembuahan eksternal adalah pembuahan di mana bertemunya sperma dan sel telur atau ovum terjadi di luar tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan ikan dan katak. Sementara pembuahan internal adalah pembuahan di mana bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh induk. Contohnya pada beberapa hewan seperti tikus, kucing, kelinci, merpati, ayam, ikan. Ikan tidak termasuk tadi ya. Berarti tikus, kucing, kelinci, merpati, misalnya paus dan lain-lain. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada secara ovipar atau bertelur. Proses perkembangbiakan janin pada hewan ovipar seperti ini. Saat sperma bertemu dengan ovum, maka akan membentuk yang namanya zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio atau janin tadi. Pada hewan ovipar, embrio yang berkembang tadi, yang merupakan hasil dari pembuahan tadi, akan dikeluarkan dari tubuh induk. Jadi hewan yang bertelur itu janinnya akan dikeluarkan dari tubuh induk dalam bentuk telur. Telur yang sudah dikeluarkan oleh induk tadi akan mengalami proses pengeraman atau dierami. Embrio akan berkembang di dalam telurnya tadi. Sehingga dalam waktu tertentu saat embrio tersebut sudah cukup dewasa, maka embrio tersebut akan menetas. Telur tersebut akan menetas dan akan muncul individu baru. Ini adalah proses perkembangbiakan atau perkembangan janin pada hewan ovipar. Jadi embrio tersebut dikeluarkan dalam bentuk telur,
Setelah dikeluarkan embrio baru berkembang di dalam telurnya tadi yang sudah keluar. Setelah itu menetas, baru muncul makhluk hidup baru. Contoh hewan ovipar. Yang pertama adalah sebagian besar ikan. Jadi hampir semua ikan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Seperti ikan lele, ikan mujair, ikan arwana, ikan salmon, dan lain-lain. Contoh yang berikutnya adalah hewan amfibi seperti katak dan salamander. Ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh berikutnya adalah hewan antropoda, hewan yang beruas-ruas seperti udang dan kepiting, serangga, laba-laba, lipan dan keluing, kalajengking, dan lain-lainnya. Hewan lainnya yang bertelur adalah jenis burung dan unggas seperti merpati, ayam, bebek, elang, dan unggas serta burung lainnya. Hewan yang bertelur juga meliputi sebagian kecil dari mamalia, yaitu jenis platypus dan echidna. Yang gambar bagian atas itu adalah platypus, yang di bagian bawahnya yang seperti landak itu namanya echidna. Ini adalah hewan mamalia yang bertelur. Sekedar mengingat pembahasan-pembahasan sebelumnya, hewan mamalia adalah hewan yang induknya menyusui anaknya. Jadi ada proses menyusui anaknya. Dan ternyata ada beberapa hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar, antara lain platypus dan echidna. Contoh lainnya adalah sebagian besar reptil seperti kura-kura dan penyu, iguana, tokek, cicak, beberapa jenis buaya, beberapa jenis kadal, beberapa jenis bunglon, dan beberapa jenis ular. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Proses perkembangbiakan janin pada hewan vivipar. Awalnya insya Allah hampir sama, sperma dan ovum mengalami pembuahan, menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio atau janin. Pada hewan vivipar, janin di sini tidak langsung dikeluarkan oleh induk, melainkan tetap di dalam tubuh induk betina melalui proses yang namanya hamil. Jadi janin tersebut tetap di dalam tubuh induk betina. Embrio akan berkembang di dalam rahim tadi sampai dia cukup dewasa untuk dikeluarkan. Setelah itu ada proses melahirkan dan muncul individu baru. Jadi saya ulangi lagi, pada hewan vivipar janin atau embrio tidak langsung dikeluarkan dari tubuh induk, melainkan akan disimpan di dalam tubuh induknya, di dalam rahim tadi. Embrio akan berkembang di dalam sana hingga masa tertentu dan embrio tersebut akan dilahirkan dan muncul individu baru. Contoh hewan vivipar. Contohnya adalah sebagian besar mamalia. Tadi mamalia ada yang bertelur yaitu echidna dan platypus, sementara sebagian besar lainnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Meliputi mamalia darat seperti gajah, kucing, singa, dan lain-lain. Juga mamalia laut. Jadi hewan laut juga ada yang menyusui anaknya seperti paus dan lumba-lumba. Cara yang ketiga yaitu dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Dinamakan seperti ini karena hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, proses perkembangbiakan janinnya hampir sama dengan hewan yang ovipar, juga hampir sama dengan hewan yang vivipar. Jadi kombinasi antara keduanya, maka disebut hewan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Proses perkembangan janin pada hewan ini, pertama sperma dan ovum akan
mengalami pembuahan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio pada hewan ovovivipar akan berkembang di dalam tubuh induk betina seperti hewan vivipar. Jadi seperti hewan yang mengalami proses hamil atau mengandung tadi, embrio tidak langsung dikeluarkan. Bedanya di sini, embrio tersebut disimpan dalam tubuh induk dalam bentuk telur. Jadi telur yang pada hewan ovipar itu langsung dikeluarkan, ini telurnya tetap di dalam tubuh induknya, di perutnya induknya, didiamkan di sana sampai jangka waktu tertentu. Telur yang disimpan oleh induk tadi, setelah cukup usianya, telur tersebut akan dikeluarkan dari tubuh induk. Bedanya lagi, telur yang sudah dikeluarkan tadi itu akan segera atau langsung menetas. Jadi tidak butuh waktu lama, langsung menetas. Berbeda dengan hewan yang ovipar, biasanya cangkangnya keras, tapi pada hewan ovovivipar ini cangkangnya biasanya lebih lunak, sehingga saat dikeluarkan telur tersebut dari tubuh induk, telur tersebut akan langsung atau segera menetas dan muncullah individu baru. Contoh hewan ovovivipar. Ada beberapa jenis ikan yang mengalami proses perkembangbiakan secara ovovivipar, antara lain yang pertama ikan hiu dan ikan pari. Kemudian ada beberapa jenis reptil seperti ular boa dan ular anaconda. Jadi ular-ular besar biasanya berkembang biaknya secara ovovivipar. Oke, demikian pembahasan IPA hari ini. Insya Allah kalau ada kesalahan dan perbaikan, baik disengaja maupun tidak sengaja dari Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembahasan dan pelajaran IPA hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.